kayak udah di film-film orang yang diculik habis itu diminta uang tebusan. Hampir sama poinnya seperti ini. Dia tidak akan berani hadir di hadapanmu, tapi dia akan memberikan tekanan. Data ini diambil teman-teman semuanya. Kalau misalnya Anda lancar bayar, data ini akan dijadikan sebagai digital, verifikasi wajah, ya, mengisi kontak darurat. Galbay dipinjol atau galbay saja dipinjol gitu. Saya yakin teman-teman semuanya 90% orang yang galbay tidak paham dengan hal-hal yang mau saya terangkan ini. Ini khusus buat teman-temanku semuanya. Anda yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol raksasa, pinjol-pinjol legal, atau pinjol-pinjol yang menjadi 10 besar angka peminjam terbanyak yang ada di Indonesia. Ini Anda simakin video ini sampai habis, jangan Anda skip. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda itu menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat dalam memberi edukasi dan motivasi. Oke. Buat teman-teman semuanya. Kenapa saya bilangin 90% orang yang telat bayar pinjol atau orang yang menyatakan galbay di pinjol tidak paham konsep pinjol itu seperti apa gitu. Yang Anda tahu adalah setiap kata-kata yang dilontarkan oleh debt collector itu adalah hal yang benar terjadi. Toh, kamu akan diproses ke jalur hukum. Dalam bayangan Anda, besok pagi Anda sudah dibawa ke pengadilan, atau Anda sudah di BAP oleh polisi, atau Anda sudah dibawa ke pengadilan dihadapkan oleh 3 hakim dan panitera dan lengkap dengan pengacara atau jaksa penuntut umum. Entahkah itu Anda yang Anda bayangkan itu pidana ataupun perdata. Ya. Habis itu ketika debt collector menyampaikan akan melakukan penarikan aset-aset. Anda sudah membayangkan Anda membawa tas keluar dari rumah, membawa baju, membawa barang-barang yang ada di rumah, karena rumah Anda sudah disita oleh pinjol. Nah, teman-temanku, ini sudah seharusnya, teman-teman. Sudah seharusnya Anda mengetahui dan Anda memahami. Jangan lagi Anda hanya berada di kulit luar untuk menghantam diri Anda sendiri, mematahkan mental Anda dan mematikan cara berpikir yang bagus. Kenapa seperti itu, teman-teman? Anda pahami dulu. Pinjol ini, teman-teman semuanya, ini adalah pinjaman online. Oke, pinjol adalah pinjaman online. Tidak bertemunya antara si pemberi dengan si penerima. Ingat, kalian tidak bertatap muka dengan pihak pinjol, teman-teman. Ya, tidak ada dia langsung memberikan dana itu ke tanganmu. Atau dia bikinkan kayak di bank, dia bikinkan kamu buku tabungan atau ATM dan langsung dikasih sama diri. Tidak ada. Dan kamu juga tidak melakukan tanda tangan secara manual berhadapan-hadapan juga tidak. Ya, dan kamu juga tidak dibutuhkan untuk membeli materai 10.000. Yang dibutuhkan apa dengan pinjaman online? Kamu hanya terhubung dengan digital. Kamu hanya terhubung melalui handphone, tanda tangan digital, verifikasi wajah, ya, mengisi kontak darurat dalam konsep hal-hal itu. Bahkan kalian akan diminta mengisi tempat kerja, besaran gaji, dan segala macam. Kekuatan mereka cuma satu aja. Pegangan mereka adalah data yang lengkap dari diri Anda. Apakah data yang lengkap ini gunanya untuk, seperti yang saya sampaikan tadi, memproses ke jalur hukum, menarik aset-aset yang ada, atau gunanya bagi mereka untuk mencegat kita di jalan? Data ini diambil, teman-teman semuanya. Kalau misalnya Anda lancar bayar, data ini akan dijadikan sebagai tempat mempromosikan produk Anda. Ya, tapi kalau misalnya Anda telat bayar atau galbay sampai detik ini, data ini akan dijadikan sebagai alat buat sandera. Kenapa alat buat sanderaan? Nah, kamu mau melakukan pembayaran atau tidak? Kalau kamu tidak melakukan pembayaran, ingat, data kamu lengkap sama kami. Jangan karena hutang yang tidak seberapa, ya, namamu jelek seumur hidup. Lihat di layar Anda, teman-teman semuanya, ya. Di sini ada SMS yang masuk, oke? Jangan main-main dengan data dan foto pengajuan lengkapmu. Nah, apa yang saya bilang tadi? Data kamu tadi ketika kamu telat bayar, ketika kamu tidak mampu bayar, datamu dijadikan sebagai alat sandera.
Ya, kalau datamu tidak mau diapa-apakan, bayar lengkap dengan bunga plus denda. Oke, ini kayak udah di film-film orang yang diculik, habis itu diminta uang tebusan. Hampir sama poinnya seperti ini. Dia tidak akan berani hadir di hadapanmu, tapi dia akan memberikan tekanan dari jarak jauh dengan pegangan data tadi. Karena dia tahu, prinsip orang adalah rasa bersalah yang terlalu besar. Nanti saya tunjukin teman-teman cara mengatasinya seperti apa. Habis itu dia bilangin di sini, data dan foto pengajuanmu lengkap. Bayar hutangmu yang sudah jatuh tempo sekarang sebelum kau tanggung resikonya. Oke, di sini teman-teman, ada sebuah kecacatan terjadi. Nama aplikasi nggak ada, nominal nggak ada. Tapi, ya, walaupun pesan ini buta, tapi tidak membutakan ketakutanmu, teman-teman. Kamu tetap akan ketakutan. Karena kamu membawa rasa bersalah yang terlalu tinggi. Oke, sehingga data kamu tadi dijadikan alat untuk melakukan penekanan pada dirimu. Kalau kamu tidak bayar hutang, ingat data dan fotomu lengkap. Dia cuma bilangin data dan foto lengkap, nggak ada dia pakai untuk dia gunakan dan segala. Dia cuma bilang itu, tapi asumsi kita yang berjalan lebih jauh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, dia bilangin juga di sini. Ya, tolong sampaikan kepada, oke, masih kau belum bayarkan juga utangmu yang sudah harus dibayarkan hari ini? Hati-hati, jangan paksa kami hari ini menghubungi kontak-kontak Anda seperti nasabah di atas. Kami tidak main-main untuk nasabah yang kelakuan maling kayak Anda. Nah, konsepnya masih juga dalam penekanan. Oke, masih dalam penekanan, tapi dengan hal yang sama. Baik di SMS maupun di WA, poinnya sama. Sama-sama melakukan penekanan dan sama-sama tidak menyebutkan nama aplikasi. Oke, itu sudah dua contoh. Yang ketiga, teman-teman. Hutang lu udah jatuh tempo sekarang. Foto keluarga lu udah gua pegang, bentar lagi gua buat buronan muka. Mereka sama semua di sosmed, di sosmed dan semua rekan kerja lo udah gajian lo bayar sekarang, gue tunggu sebelum malu. Ini sama aja poinnya, teman-teman. Poinnya sama aja. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Teman-teman harus paham dulu, teman-teman, ya. Bahwasanya pegangan kuat dari pinjol itu adalah datamu tadi. Oke, datamu dijadikan alat sandraan. Sandraan ini akan dikirim melalui SMS-mu tadi, akan dikirim melalui WhatsApp-mu tadi. Ketika kamu membaca WhatsApp dengan poin seperti tadi, kamu akan ketakutan dan kepanikan. Ketika kamu membaca SMS dengan hal tadi, kamu juga akan kekhawatiran. Ya, karena yang kamu bayangkan hal buruk akan terjadi. Kamu akan mencerna mentah apapun yang mereka ucapkan. Nah, cara mencegah hal itu, kamu hapus WA. Oke, ganti nomor. Karena ini menjadi permasalahan utama. Kamu tidak bisa melihat hal-hal seperti tadi. Oke, kamu tidak bisa mendengar ucapan-ucapan seperti tadi. Dan pinjol sengaja melakukan hal itu karena ketidakmampuan mereka menjangkau Anda ke daerah. Mereka nggak mampu mengunjungi Anda. Anda kan selalu ketakutan kan akan didatangi. Mereka nggak mampu mengunjungi Anda. Makanya pinjol itu beranggapan, selagi biaya masih irit, kita peririt lagi. Selagi masih bisa debt collector melakukannya secara internal melalui telepon, pakai itu saja. Ya, makanya berlomba-lombalah mereka melakukan penekanan-penekanan seperti tadi. Apa tujuan mereka? Kalau tujuan dia hanya mengambil tagihan darimu, benar, itu tujuan juga mereka, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama mereka adalah dia tahu Anda sudah tidak ada uang, dia tahu Anda sudah miskin, tapi dia tahu data Anda masih bisa dipergunakan, dan mereka berikan dorongan supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Itu tujuan mereka sebenarnya. Makanya teman-teman yang telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol, harus paham hal ini. Cara mencegahnya adalah kendalikan cara berpikirmu, putus semua komunikasi yang terhubung, fokus menjalani hari-harimu buat ke depannya. Jangan terjemahkan lagi apa yang mereka sampaikan. Jangan kamu simpulkan lagi apa yang mereka ucapkan. Kamu akan kacau. Ya. Karena mereka hanya mengucapkan ya supaya kamu berada dalam tekanan. Harusnya kamu yang membaca, kendalikan dengan pemikiran. Tidak usah masuk ke dalam apa yang mereka ucapkan. Lagian mereka juga tidak menjelaskan aplikasi apa dan dari mananya. Paham teman-teman semuanya?
Sisanya nanti yang mau lanjut konsultasi boleh di nomor yang ada di bawah, teman-teman semuanya. Ya, Anda konsultasi langsung sama saya boleh. Saya akan siap untuk memberikan jawaban, melakukan edukasi buat teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan dengan video yang singkat ini Anda bisa paham, teman-teman bisa terbantu. Tidak ada lagi yang ketakutan, tidak ada lagi yang gali lubang, tutup lubang. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.